Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, satu hadis pendek sangat populer di kalangan umat Islam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis sangat terkenal itu oleh Syekh Al-Albani dinilai sahih. Dan kita tahu dan sadar bahwa akhlak atau etika atau moralitas bagi manusia dimanapun di dunia merupakan perkara sentral dalam kehidupan manusia sampai akhir zaman. Nah, dalam pengantar ilmu hukum juga dikenal ungkapan there is no law without morality and there is no morality without religion. Jadi betapa moral itu memang fondasi ya, yang sangat kokoh bagi sebuah negara. Kalau fondasinya itu compang-camping, goyah, di atas juga akan melihat-melihat dan akhirnya bisa runtuh. Nah, yang membedakan manusia dari binatang juga jelas. Manusia tahu apa bedanya antara yang hak dan yang batil, sementara dunia hewan atau binatang sepenuhnya buta moral. Des tidak bisa membedakan antara benar dan salah, antara adab dan biadab, antara adil dan zalim, bahkan juga antara pantas dan tidak pantas, dan seterusnya. Saudara-saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Apa pasal? Nah, dua tokoh ini bukan saja akrab dalam hubungan kerja, yang satu presiden, yang lainnya sekretaris kabinet, melainkan juga kelewatan akrab dalam hubungan antar pribadi. Sesungguhnya saya ikut malu membicarakan kedua orang ini, tetapi kalau tidak ada tindakan yang jelas dan tegas dan ada pembiaran seolah-olah hubungan dua tokoh ini baik-baik saja, bahkan dipuji keduanya tergolong produktif, kreatif, inovatif, dan lain-lain, maka saya khawatir pemerintahan Prabowo itu mudah-mudahan tidak itu bisa bubar di tengah jalan. Ya. Perkara ada sebagian di antara saudara-saudara yang mengatakan Amin Rais terlalu berlebihan, ekstrim, tidak proporsional, dan ya sejumlah hal-hal yang mengatakan kata saya ini jauh dari proporsionalitas itu ya. Tapi kalau tidak ada kejelasan penyelesaiannya, Prabowo bisa kehilangan political trust. Ya. Jadi kepercayaan politik dari masyarakat biasanya kemudian akan disusul dengan kehilangan legitimasi. Ya. Dan bisa-bisa bubar sebelum setengah jalan. Artinya tidak sampai satu periode duet Prabowo Gibran sudah mangkrak. Mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak. Ya. Tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal,
fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Konten video singkat ini saya akhiri dengan menggarisbawahi pendapat M. Rizal Fadilah yang dimuat dalam kempalan.com 7 hari yang lalu yang berjudul Hindari Fitnah, Pecat Teddy Pak Presiden. Menurut Mas Rizal Fadilah, kedekatan Teddy dengan Prabowo sudah mengalahkan Sufmi Dasko dan Pak Syafri Samsudin. Dua tokoh kita ini pantas kalau jadi andalan Pak Prabowo karena sudah sangat lama berjuang bersama-sama. Ya. Tapi Teddy ini kan manusia baru. Bahkan ada kelakar ya menyebut Teddy itu Bunda Ted. Ya. Jadi Bunda Teddy. Ya. Rizal Fadilah juga menyayangkan mengapa mereka yang biasanya kritis pada kekuasaan seperti para ulama, habaib, asatidz, rohaniwan, cendekiawan, dan para pemuka agama lainnya pada membisu. Ya mungkin dianggap tidak penting atau itu urusan pribadi, ya urusan sangat privat, jadi udah biar aja lah. Selama mereka bisa mengemban tugasnya, tugas kenegaraannya sebagai presiden, yang satu sebagai sekretaris, ya nggak apa-apa toh. Gitu. Tetapi menurut saya ini keliru, ya, karena moral atau moralitas atau akhlak itu, ya apalagi istilahnya kalau nggak penting, bahnya penting. Ya. Karena itu saya hanya ingin mengakhiri dengan menggarisbawahi pendapat lugas dan cerdas dari Pak Rizal tadi. Ya. Jadi segeralah Pak Prabowo memecat Teddy, karena waktu berharga Pak Prabowo jangan sampai digunakan untuk asyik masyuk ya, dengan Teddy. Ya. Jadi tunjukkan kepemimpinan Anda Mas Prabowo, masa mantan Danjen Kostrad, mantan Danjen Kopassus, dan sekarang jadi presiden, itu kok mau dileloti terus sama Teddy. Jadi tendang Teddy sejauh mungkin Pak Prabowo, kemudian kasihkan jabatan yang cukup mentereng ya buat dia ya sebagai kompensasinya, ya, tetapi tidak bisa ya menjadi orang dekat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo nanti kena imbasnya. Ya, mudah-mudahan masih ada harapan. Ya. Jadi saya doakan nanti ini semua berakhir dengan bagus. Ya. Dan akhirnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.